Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akhirnya saya buat karena saya ingin menginformasi dan mengedukasi para netizen karena banyak sekali informasi yang digoreng sedemikian rupa menjadi miring dan juga banyak berita-berita yang nggak jelas di media sosial. Kenapa? Yang memframing kalau saya ini ogah bayar, kalau saya ini membawa barang-barang yang tidak diperkenankan atau saya teriak-teriak di hotel yang ngakunya syariah ternyata tidak syariah. Yang kejadian waktu di Pekalongan 2 hari yang lalu. Jadi singkat ceritanya begini, saya itu pesan di Traveloka, waktu saya masih di Tegal, saya mau ke Pekalongan, saya carilah hotel yang saya rasa itu syariah dan saya rasa murah, hemat, karena saya juga sebagai customer Traveloka Priority, saya suka mendapatkan voucher. Pesanlah saya itu, dapat hotel itu secara priority, secara dapat, hotel itu nggak ada masalah di Traveloka. Udah saya beli, saya bayar, dan saya sampai di hotel itu sekitar kurang lebih hampir jam 10 malam. Bayangkan jam 10 malam, saya pengen istirahat, karena perjalanan dari luar kota. Nah, kemudian sampai di sana di hotel tersebut di resepsionis tiba-tiba kenapa saya dicas biaya tambahan. Dan front office ya mengatakan, "Kenapa Mbak ada biaya tambahan?" Infonya karena biaya tambahan itu memang ada kebijakan perusahaan. Loh, saya kekeh dong, kenapa ada biaya tambahan? Saya sering traveling nginep di beberapa hotel, baru kali ini saya kena cas biaya tambahan. Oke? Padahal saya sudah lunas di Traveloka. Nah, kemudian si pihak front office tiba-tiba bilang, "Pak, saya takut kalau saya nanti nombok karena Bapak nggak mau bayar." Loh, kenapa harus nombok, Mbak? Kalau perlu saya ngomong sama ownernya atau sama atasannya. Tiba-tiba selang berapa menit, si mbaknya front office itu menelpon seseorang yang saya tidak tahu. Dan setelah menelpon, mbaknya nangis. Loh, Mbak kenapa nangis? "Ya Pak, saya nanti nombok Pak." Oh gitu. Ya udah saya ngomong deh sama atasannya atau sama siapapun. Tiba-tiba disambungkanlah nomor atasan itu dengan saya yang ada di video TikTok yang part pertama. Ya, silakan Anda simak, Anda analisa, Anda amati, Anda dengarkan baik-baik bagaimana kesimpulan Anda. Kalau saya ngomongnya agak kenceng, agak ngegas atau apa, itu bagian dari debat atau argumentasi. Kalau kita beradu argumentasi, kita harus kekeh, ya, karena kondisi juga lelah. Dan sekali lagi, ini bukan masalah nominal. Ini masalah akad, masalah prinsip, dan juga masalah adab. Singkat cerita, saya sudah dikasih tuh hotel karena pihak hotel mengalah ya. Si oknum tadi itu yang nelfon saya mengalah. Oke, kemudian si oknum hotel tadi menggedor pintu saya, intinya tidak terima. Karena apa? Ya mungkin karena argumen atau apa, atau karena saya nggak mau ngerasa nggak mau dijelasin lagi atau apa, saya nggak ngerti. Tapi kan intinya saya udah check in, saya udah ngasih KTP dan saya udah dikasih kunci, udah diantar sama bellboy yang namanya Mas Fajar. Makanya waktu di ending video itu saya bilang terima kasih Mas Fajar karena sudah mengantar saya. Dan saya gali-gali dari resepsionisnya dan dari bellboynya, ternyata yang komplain seperti saya itu udah banyak dan hari itu yang komplain banyak, cuman nggak berani speak up dan akhirnya saya yang speak up. Jadi sekali lagi netizen yang budiman, bukan masalah nominal, ini masalah adab, akad, dan prinsip. Sekali lagi, jangan menormalisasikan sebuah kesalahan. Kesalahan sekecil apapun, Anda harus berani speak up dan Anda harus benar-benar menyuarakan kebenaran dan keberanian ini. Ya, kasihan nanti korban-korban berikutnya yang seperti saya yang tidak speak up, yang tidak punya power, akhirnya dia akan terzolimi terus. Oke? Mudah-mudahan Anda bisa memahami, lihat video saya di TikTok dari part 1 sampai dengan selesai. Oke? Yuk, saatnya berani bicara. Dunia perhotelan Indonesia kembali digegerkan oleh salah satu hotel di Pekalongan. Hotel yang berbasis syariah ini ternyata meminta biaya tambahan dari customernya. Customer itu bernama Pak Rama. Pak Rama ini ketika dia sudah check-in dan prepare untuk istirahat tidur, kembali digedor bahkan diganggu kenyamanannya di dalam hotel untuk diusir. Masalahnya sih sepele, hanya perihal ada biaya tambahan. Tetapi Pak Rama bersikukuh bahwasanya dia sudah melunasi semua tagihannya di Traveloka. Akibat kejadian ini, banyak para netizen berkomentar negatif terhadap hotel yang sudah punya nama besar. Karena Pak Rama sempat memvideokan video di mana saat dia sedang diusir. Dan video itu diupload di media sosial dan viral. Tanggapan hujatan negatif dari netizen Indonesia kembali menyeruak dan rating hotel tersebut sangat anjlok. Bahkan di video tersebut, Pak Rama hanya menanyakan salah saya apa, nggak dijawab. Belum ada klarifikasi dari pihak hotel, tetapi dunia sudah mengetahui sekarang bahwasanya fasilitas atau pelayanan di hotel Indonesia kurang begitu baik atas dasar kita melihat sendiri bagaimana video amatir yang direkam oleh Pak Rama kepada staf hotel saat adanya pengusiran tersebut. Jika sudah seperti ini, siapa lagi yang mau disalahkan? Aplikasi pihak hotel atau aplikasi Traveloka? Tamu diusir dari hotel cuma perkara 10.000. Dia nggak mau bayar additional charge. Ya bener sih, bukan perkara nilainya sebenarnya ya. Bukan perkara besarnya additional charge tersebut. Tapi caranya yang tidak tepat. Ya, caranya tidak tepat karena
Masnya ini belinya lewat Traveloka. Sama seperti gue kalau beli lewat Traveloka, nilai yang gue bayar ya gue nggak mau lagi ada additional charge. Kecuali nih kayak lu beli tiket pesawat ya kan, tapi lu nggak beli bagasinya, ternyata lu bawa bagasi over misalnya ya kan, otomatis itu dikenakan biaya tambahan karena udah tertulis tuh jelas maksimum berapa kilo, lu kalau lebih ya lu kena charge. Ini kan berbeda ya. Hotel itu tidak ada additional charge kecuali lu ngerusakin barang-barang di hotel, lu ilangin barang-barang di hotel. Nah itu bener ada additional charge-nya. Tapi kalau rate per malamnya ya kan, mana ada sih additional charge. Kalau misalnya ada additional charge juga gue nggak mau kali booking hotel tersebut, ya nggak sih? Lo saya mau. Saya usir, ya dengan kasar saya menyatakan. Ya udah kembalikan KTP. Agak aneh ya peraturan yang ditetapkan oleh Hotel Indonesia Pekalongan ini. Jadi tamu yang bernama Rahma Sahid itu menginap di hotel tersebut, booking melalui Traveloka. Singkat cerita, dia datang ke hotel dan minta check-in. Nah, pada saat itu pihak hotel meminta biaya tambahan. Perdebatan terjadi, akhirnya tamu tersebut dipersilahkan untuk check-in. Namun di tengah malam datanglah entah security, GM atau apa, mengusir tamu tersebut karena dianggap tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Perdebatan terjadi, kemudian akhirnya tamu tersebut diusir dari hotel tersebut. Yang menjadi aneh, kenapa pihak hotel meminta biaya tambahan kepada tamu, padahal sudah booking melalui Traveloka. Bisa saja ya pendapat aku pribadi bahwasanya pihak hotel ini menginginkan agar biaya yang dipotong oleh Traveloka tersebut dibayar oleh tamu. Nah, hal ini tentunya tidak lazim terjadi ya, karena biasanya kita booking Traveloka, mungkin rekan-rekan semua sudah sering booking di Traveloka, booking, check-in, selesai. Urusan pembayaran itu terjadi antara Traveloka dan pihak hotel. Nah, hal ini menjadi viral di TikTok. Nah, kalau sudah viral, tentunya akan berimpact buruk pada image dari hotel tersebut. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmen tentang klarifikasi ya. Pihak Hotel Indonesia Pekalongan usir tamu malam hari ya. Dan setelah klarifikasi, bukannya dapat dukungan, malah semakin dihujat. Kenapa guys? Karena di sini tidak ada permintaan maaf ya dari pihak hotel ya. Nah, ini kita lihat guys dari komentar para netizen tentunya. Dan tadi awal video sebelum aku mulai ini opening, mungkin kalian sudah melihat beberapa ya part video di mana ada beberapa dari pihak mas-masnya ya, yang tamu yang ada di video itu, dan si korban maksudnya, dan beberapa komentar juga tadi ya. Nah, ini kita lanjutan lagi dari komentar netizen ya, netizen. Nah, ini kita lihat bareng-bareng guys. Ada yang justru malah tambah marah karena ngelihat klarifikasi dari pihak hotel. Karena menurut pribadiku, dari pihak hotel itu juga banyak melakukan blunder. Benar. Pertama, dia kurang dalam problem solving atas keluhan dari pelanggan. Kedua, dia tidak mau disalahkan sama sekali. Jelas-jelas pelanggan sudah membayarkan sesuai dengan apa yang sudah tertaut di Traveloka, cuman tapi pada kenyataannya masih ada biaya tambahan di luar itu. Walaupun tidak seberapa nilainya, akan tetapi itu kan memicu reaksi atas ketidakwajaran dari total biaya itu. Ketiga, aku melihat ada sisi arogansinya dari pihak ownernya juga gitu. Yang namanya usaha di bidang layanan, kalau menghadapi sebuah komplain yang seperti ini, itu jangan menyangkal. Ditampung aja dulu. Benar. Dia tidak mau rugi Rp10.000 saja, akan tetapi memicu respon yang luar biasa yang mengakibatkan viral. Mending kalau viralnya baik, viralnya justru akan memperburuk keadaan citra dari hotel itu sendiri. Karena kejadian ini kita bisa ambil sisi positifnya. Pertama, kalau kita tidak salah, ya kita harus berani speak up. Kedua, jangan menormalisasi alah cuman uang segitu, alah cuman 10.000 saja. Enggak, kalau memang tidak sesuai ya jangan dikasih. Karena itu memang menyalahi aturan. Yang ketiga, aku benar-benar salut sama masnya. Dia benar-benar bisa menyampaikan argumen tanpa didasari dengan emosional. Jadi benar-benar semua clear, smooth, bagus penyampaiannya, tapi tidak ada emosional. Dia menggunakan otak dan pikiran yang waras. Waduh, benar ya.
Guys, sudah pada nonton belum klarifikasinya Hotel Indonesia Pekalongan yang kemarin sempat viral gara-gara meminta biaya tambahan kepada customer padahal sudah bayar melalui aplikasi Traveloka. Awalnya gue kira video ini akan lebih banyak permintaan maafnya, tapi ternyata lebih banyak pembelaan dirinya padahal faktanya sudah jelas-jelas ada di videonya Mas Rama. Si ibunya ini bilang kalau dari awal Mas Rama itu juga belum ada check-in sama sekali di sistem. Jelas-jelas di videonya Mas Rama yang lagi teleponan sama petinggi hotelnya itu, si ibunya ini ada ngomong ke resepsionisnya, ya udah masukin aja ke dalam kamar. Dan logikanya gimana cara orang punya kunci bisa masuk kamar kalau belum check in. Dan dari awal gue ngeliat videonya Mas Rama itu, gue ngeliat banget ini orang bener-bener menjaga tutur katanya banget. Seluruh kata-katanya ini nggak ngegas, masih kayak apa ya, marah versi soft spoken. Tapi si ibunya ini bener-bener bilang kalau oh iya orang ini ngegas, marah-marah sampai resepsionis kita nangis. Maksud gue ini kayak kelihatan banget playing victimnya, dan ibunya ini juga kayak ada ketawa gitu. Dia bilang kayak menurut saya masnya ini lucu ya, karena masnya ini kan minta refund secara cash, sedangkan masnya ini kan bayar awalnya dari Traveloka yang nggak bisa dong di refund secara cash. Nah itu ibu tahu, ibarat kata gini bu, ngapain ibu meminta biaya tambahan ya, karyawan ibu meminta biaya tambahan padahal jelas-jelas customer ibu ini udah bayar melalui Traveloka. Harusnya kalau ada biaya tambahan yang ngomong aja di Traveloka gitu loh, ya komplainnya ke Traveloka, jangan malah dibebankan ke customer. Dan ibu ini juga berkali-kali menuntut perilaku sopan santun dari customernya. Padahal ya bu, jelas-jelas ada bukti videonya karyawan ibu yang tiba-tiba ngegerebek si Mas Rama ini, udah mau istirahat, mau tidur, tiba-tiba diusir, suruh keluar. Ada salah satu karyawan ibu tuh, atau mungkin itu ibu sendiri ya, yang pakai hijab sambil ngerekam, dan beliau itu mohon maaf nyolot banget. Tidak sama sekali yang namanya sopan ya bu. So ya menurut gue lebih baik klarifikasinya itu lebih ke minta maaf aja sih, daripada berusaha mendefend diri sendiri, sedangkan yang kalian omongin itu malah memperlihatkan bobroknya internal kalian. Waduh, bener sependapat dengan mamanya Kak Diva. Ya Allah, ributnya bener ya, nggak ada yang ngalah. Penjelasan Pak Rama, si korban pengusiran ini, dari video awal, beliau kalau saya tidak salah ingat pernah menyampaikan bukan tentang nominal. Kalau nominal, saya lihat-lihat juga di beberapa video ada dua informasi ya. Yang pertama, yang kedua dimintain lagi 150.000. Nanti mungkin dari videonya Pak Rama bisa disimak ulang oleh kakaknya. Tetapi beliau menyampaikan prinsipnya adalah dalam rangka memberikan pelajaran kepada hotel-hotel lain, agar tujuannya apa? Agar seluruh hotel di Indonesia ini ayo miliki service excellent, kemudian bisa berdiskusi dengan baik, dengan ramah, di atas aturan atau SOP. Ada sisi manusiawi yang juga harus didulukan. Bagaimana tidak, ini Pak Rama datang malam-malam, kondisi lelah, nyetir perjalanan jauh, sudah mau istirahat, pintunya digedor, diusir paksa, dan di sana ada video pelecehan menirukan kalimat-kalimat beliau. Ini tidak etis dan tidak semestinya dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan penjualan jasa atau layanan seperti perhotelan. Waduh, benar ya, ada pelecehan juga tadi ya. Walaupun dengan ini, tapi kalimatnya ya seperti itulah ya. Nah, pantasan minyak-minyak gitu loh guys ya, yang mengikuti dari si mas-masnya ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Sebenarnya sih ini yang jadi permasalahannya adalah karena tidak sesuai dengan ini ya, aturan. Misalnya harusnya bayarnya segini ya di Traveloka, tapi ternyata ada bayar tambahan. Sebenarnya nggak hanya kasus hotel yang ini juga sih, Pekalongan. Banyak hotel-hotel yang seperti itu guys ya. Ketika kita sudah
membayar di Traveloka misal seharga 100.000, pas datang ternyata ada bayar tambahan gitu, biasanya seperti itu guys. Dan ini nggak terjadi di hotel ini aja, tapi banyak banget hotel-hotel seperti itu. Aku juga pernah mengalami ya, cuma aku waktu itu nggak diviralin aja, nggak divideoin gitu guys, malah ribet ya, udahlah kita bayar selesai gitu ya. Tapi kalau saat kejadian seperti ini sih, kalau diusir tiba-tiba ya kita nggak enak juga sih. Dan itu aneh juga ya, dia sudah masuk kan otomatis sudah dikasih kunci, berarti kan udah ada kesepakatan ya. Kenapa dikasih kunci ya, berarti kan udah ada kesepakatan gitu guys ya. Itu yang jadi anehnya sih menurut aku, kenapa nggak dari awal aja gitu ditagihnya, tapi pas udah masuk ke dalam mau istirahat baru dikundur-kundur lagi, itu kan rada-rada gimana gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.